gue gak bercanda. Lu goblok kalau masih bikin intro. Dan gue ngomongin semua tipe intro ya. Mau yang kayak animasi logo muter-muter, segmen, atau bahkan yang kayak nyapa viewers aja gitu. Kayak, halo guys, selamat datang di channel bla bla bla. Itu goblok dan bakal bikin views lu menurun. Itu kenapa di sini gue bakal bahas nih 3 poin yang bakal bikin lu ngerti kenapa intro itu buruk dan apa yang seharusnya lakuin di awal video lu. 1. 30 detik pertama. Kalian harus pahamin ya, kalau intro itu buruk bukan karena apa-apa ya, tapi karena mereka sia-siain 30 detik pertama lu. 30 detik pertama di YouTube itu paling penting karena beberapa alasan. Pertama, dari data nih. Agar views dihitung sebagai views oleh YouTube, penonton harus menonton selama 30 detik. Ini artinya, bisa jadi tuh ya, video lu tuh sebenarnya viewsnya lebih banyak gitu loh. Cuman, gara-gara penontonnya pada pergi nih di 30 detik pertama, jadinya views mereka nggak kehitung dan video dapat lebih sedikit views dari aslinya. Itu alasan pertama tuh, dan mungkin serem ya. Tapi yang kedua lebih serem nih, yaitu penurunan retensi terbesar itu ada di 30 detik pertama. Artinya apa tuh? Well, retensi itu artinya seberapa lama nih penonton menonton video kita. Jadi, arti dari ini adalah jumlah penonton yang keluar nih dari video kita itu biasanya paling banyak di 30 detik pertama kita. Lu bisa lihat ini di analisis lu, gua, dan semua YouTuber lain nih yang ada di dunia kan. Ada penurunan retensi drastis di 30 detik pertama, tapi sisa videonya tuh agak stabil ya. Lu gak usah coba perbaikin ini ya, santai aja, ini wajar kok. Tapi, yang gak wajar, itu gak kasih effort ke 30 detik pertama lu. Karena kalau emang naluri YouTube gini ya, itu berarti 30 detik pertama itu bakal nentuin seberapa banyak penonton kita yang menonton sampai habis. 30 detik pertama yang punya 70% penurunan bakal bikin pasti kalau cuma 30% penonton yang akan menonton sampai akhir. Sedangkan 30 detik pertama yang cuma punya 30% penurunan bakal bikin mungkin buat 70% nonton sampai akhir. Ini sepenting itu. Kalau lu bikin 30 detik pertama nih yang jelek, udah pasti dikit yang nonton sampai akhir. Nah sekarang balik lagi nih ke intro. Gimana korelasi intro ke 30 detik pertama? Well, gue bisa bilang kalau bikin intro itu cara terbaik buat bikin 30 detik pertama lu hancur. Ini alasannya. 2. Intro sama dengan racun. Gue mau lu bayangin nih dari perspektif penonton. Bayangin jika lu ketemu video ini tentang Minecraft yang menarik bagi lu dan lu mutusin tuh pantes tuh buat diklik dibanding puluhan video lainnya nih di beranda lu. Nah, pas videonya mulai, lu udah penasaran nih dan gak sabar gitu buat lihat video Minecraftnya. Tapi gak sesuai harapan lu, hal ini terjadi. 10 detik pertama, si kreatornya malah nyapa-nyapa pakai gimmick anehnya dan agak buang waktu. 30 detik, si kreatornya selebrasi gara-gara udah dapet 100 subscriber dan betapa momen ini istimewa bagi dia. 40 detik, ternyata ini episode 2 dari series yang ada, jadi lu disuruh nonton dulu tuh video sebelumnya, baru yang ini. Kemudian 60 detik, akhirnya mulai dijelasin nih isi videonya apa, dan lu pikir bakal masuk nih ke isi videonya. Tapi, lu ditusuk untuk yang terakhir kalinya. Lu diminta subscribe, like, dan komen, padahal si kreatornya belum kasih apa-apa ke lu. Itu siksaan yang lu beri ke penonton lu lewat intro gak guna, dan itu yang bikin penonton keluar di 30 detik pertama. Gue bukan gak ngerti ya kenapa lu bikin intro-intro kayak gini. Kemungkinan lu lakuin ini tuh karena ngeliat YouTuber besar nih yang lakuin intro juga, jadi lu pikir tuh hal yang wajib tuh. Tapi lu harus pahami nih, alasan mereka lakuin itu adalah karena mereka udah punya audiens yang setia, yang udah nontonin dari lama tuh. Sedangkan lu ini masih channel baru dan lebih sering berinteraksi dengan penonton baru daripada penonton lama. Dan dalam banyak kasus, penonton tuh ya gak peduli gitu sama intro atau gimmick-gimmick aneh lu dan pengen cepet-cepet aja masuk ke isi video lu. Itu kenapa kalau lu lama-lamain nih masuk ke isi video lu dengan tambah-tambahin hal gak guna, penonton bakal pergi karena bukan itu yang pengen mereka lihat. Gue kesel banget nih lihat YouTuber-YouTuber yang kayak gini nih, dan gue udah muak lihat kegobokannya. Tapi ya, jadi goblok bukan berarti gak bisa jadi lebih baik ya. Kalau naruh intro itu buruk, kita naruh apa dong di 30 detik pertama kita? Well, gue bakal perkenalkan dulu nih ke konsep yang namanya hook. Ini bakal ubah ya cara lu bikin 30 detik pertama lu. Jadi simak baik-baik. 3. Hook. Jadi, apa sih itu hook? Well, coba pikir kayak gini deh.
Kalau intro adalah pegawai restoran yang membukakan pintu buat lu, hook adalah preman yang paksa lu buat masuk ke restorannya dengan narik lu. Yes, itu hook. Secara harfiah lu bakal mengucapkan kata-kata nih yang sekiranya akan buat penonton tertarik untuk menonton sampai akhir. Lu bisa lihat ini di berbagai video YouTuber besar ya, dan bahkan lu juga bisa lihat nih di awal video gua. Coba balik aja deh kalau gak percaya. Tentu saja ada berbagai macam cara ya buat hook penonton. Tapi kayaknya bakal susah sih kalau lu pelajarin semuanya ya secara langsung. Itu kenapa gue bakal kasih lu nih salah satu struktur hook yang paling efektif yang udah digunain sama gua dan YouTuber besar lainnya nih, biar lu bisa mulai terapin ini. Pertama, gue bakal kasih aturan dasarnya nih ya. Lu bakal hilangin semua hal yang gak guna nih, yang biasanya lu taruh di 30 detik pertama lu. Ini meliputi minta subscribe, like dan komen, nyapa viewers, dan kasih intro animasi muter-muter gitu, kayak Just No Limit gak jelas gitu lah. Atau bahkan kayak segmen yang dazzle gitu kan, semacamnya gitu lah. Kemudian, aturan kedua nih, lu bakal bikin intro lu di bawah 30 detik. Ini bakal pastiin ya kalau views dari penonton lu tuh ya bakal kehitung gitu loh. Soalnya ya butuh 30 detik agar views dihitung sebagai views. Kalau udah, mari kita masuk nih ke strukturnya. Ini terdiri dari 3 bagian ya, yaitu isi, value, dan clarity. Dan gue bakal gunain hook gue di awal video ini sebagai contoh. Pertama, isi. Ini adalah kalimat pertama nih yang bakal lu ucapin di video lu. Dan lu bakal gunain momen krusial ini dengan langsung jelasin ya isi video lu itu apa. Ini simpel aja ya, lu tinggal bilang aja gitu isi videonya itu apa. Kayak misalnya gini nih, halo guys, di video kali ini kita bakal bangun rumah nih di Minecraft. Pasti seru banget kan, jadi ayo kita masuk tuh. Nah kayak gitu tuh. Kemudian setelah lu jelasin isi video lu tuh, lu bakal masuk ke value. Semisal lu cuma jelasin isi video lu doang, itu gak bakal cukup buat bikin penonton tertarik nonton sampai akhir. Itu kenapa? Kita bakal tambahin nih saus-saus tambahan, yaitu value. Value intinya tuh ya seperti alasan tambahan lah atas kenapa penonton harus menonton isi video lu tuh. Ini bisa hal yang bermanfaat ya buat mereka atau menghindarkan mereka nih dari masalah. Misalnya di video ini nih, value yang gue tambahin adalah kalau mereka terus lakuin intro, views mereka bakal menurun. Jadi kalau misalnya mereka nonton sampai akhir nih, mereka bakal terhindar dari views yang menurun. Dan yang terakhir, clarity. Clarity intinya ya lu bakal beritahu nih penonton lu soal gimana videonya bakal berjalan. Dan lu bisa lakuin ini dengan cara favorit gua, yaitu segmentasi poin. Lu bakal bilang nih kalau videonya tuh dipecah ya jadi beberapa poin, dan lu bakal bahas poin itu di video itu. Misalnya, di video ini gue bakal bahas nih 3 poin soal bangun rumah di Minecraft atau 4 chapter soal sejarah Indonesia. Ini bakal kasih ekspektasi jelas nih ke penonton soal gimana videonya akan berjalan. Dan mereka nggak bakal kebingungan. Dan itu struktur hook yang gua dan YouTuber besar lainnya nih lakuin. Jadi kalau terapin ini, harusnya lu bisa ya membuat hook yang menarik bagi penonton dan lewatin tuh 30 detik pertama lu. Tapi sebelum terapin ini, gue mau kasih satu hal lagi nih yang menurut gue harus lu tahu juga ya, yaitu bonus poin ini. YouTube itu bidang yang kompleks ya, dan banyak banget nih hal yang harus pelajarin. Kayak, oke, lu udah tahu nih cara bikin hook, tapi lu belum tahu gitu cara ngedit, cara bikin script, bikin thumbnail, dan lain-lain gitu. Dan biasanya edukator lain tuh ya bakal simpen rahasia mereka di ebook atau kelas. Tapi gue bakal beda nih di sini. Di sini gue bakal kasih lu full course YouTube gue secara gratis, yang bakal kasih lu panduan lengkap nih soal YouTube. Dan lu bisa tonton itu di sini. Course ini cuma ada untuk waktu yang terbatas ya. Jadi gue harap lu gak bakal sia-siain gitu materi di sini. Jadi ya, gue bakal tunggu di sana dan ya, itu saja kali ya untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.